Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Angkatan 2, Kelompok 4, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kami di sini akan melakukan sebuah studi analisis kasus video yang bertemakan best practice dan best practice. Dan kami masing-masing dari kelompok kami akan memberikan sebuah reaction. Video pertama yang akan kami tampilkan adalah video best practice. Unit Tipikor Satgas Saber Pungli Kota Surabaya Senin siang geledah kantor BPN Kota Surabaya 2. Penggeledahan terkait kasus pungli yang melibatkan salah satu staf pengukuran tanah di BPN Kota Surabaya 2. Begitu tiba di kantor BPN Kota Surabaya 2 di kawasan Kerembangan Barat, tim unit Tipikor Saber Pungli Kota Surabaya langsung periksa sejumlah dokumen di ruang kerja staf pengukuran. Pemeriksaan dokumen juga dilakukan di ruang kepala seksi pengukuran. Di ruangan ini, petugas mencari berkas pengajuan permohonan pengukuran tanah sesuai surat perintah STOR atau SPS. Penggeledahan ini dilakukan pasca operasi tangkap tangan terhadap seorang staf pengukuran di BPN Kota Surabaya 2 yang melakukan pungutan liar. Temuan baru tidak, karena kita sudah merencanakan apa yang kita cari. Ada berkas-berkas yang memang kita cari, jadi kita memang hanya tujuan kita ke sini hanya untuk mencari berkas tersebut, tidak untuk mencari hal-hal yang baru. Berkas apa yang prioritas di ini? Ada dokumen pengajuan, dokumen permohonan dari beberapa masyarakat. Apa berkas itu ditemukan? Sudah ada yang ditemukan. Jumat lalu, unit Tipikor Satgas Saber Pungli lakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang terkait kasus pungli pengukuran tanah. Dalam OTT tersebut, petugas sita barang bukti berupa uang tunai sebesar 8 juta rupiah dan bukti setoran PNPB Bank Jatim dari pemohon. Dari 5 orang yang terkena OTT, 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Khalidah Nazar, staf pengukuran tanah di BPN Kota Surabaya 2. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Ya, itu adalah video dari best practice yang ada di lingkungan ATR BPN. Silakan teman-teman yang ingin memberi tanggapan. Mungkin pertama dari MK, bagaimana tanggapan terhadap video? Menurut saya itu merupakan hal yang cukup memalukan dan mencoreng instansi ya, di mana itu kan sampai OTT, operasi tangkap tangan, artinya dia harus tangkap tangan bahwa dia melakukan pungli atau korupsi memungut hak sesuatu yang bukan hak dia gitu. Itu juga menandakan bahwa pengendali internal di kantor tersebut belum berjalan dengan baik. Kalau dari saya pribadi, kasus itu kita sebagai PNS telah melanggar kewajiban kita untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai ASN. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Jadi di situ pegawai BPN-nya telah melanggar pelaksana kegiatan publik dan pelayan publiknya. Jadi dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang PNS. Kalau dari menurut saya, tindakan pejabat BPN yang dilakukan itu sudah dari kode etik ASN. Karena pungutan liar itu tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi mereka malah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi sebagai ASN. Kalau menurut saya, video yang baru ditampilkan tadi itu memperlihatkan orang ASN yang sama sekali nggak berintegritas, nggak mencerminkan juga sikap profesionalnya, dan tentunya nggak punya rasa nasionalisme ya menurut saya. Karena
nggak berintegritas tentu saja karena dia nggak menjunjung rasa tanggung jawab yang tinggi ya terhadap pekerjaannya, yang mana tentunya harusnya sebagai pelayan publik yang baik malah menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah itu juga ini ya, apa namanya, juga kaitannya dengan nasionalisme tadi, yang harusnya kita mementingkan kepentingan negara itu di atas segalanya gitu sebagai seorang ASN. Selanjutnya ini ada hasil analisis saya buat untuk diagram bond. Nah, jadi satu teman-teman, jadi saya sudah melakukan analisis bond di mana terjadinya kasus pungli pengukuran oleh ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada 3 faktor. Ini ada SDM, human, manusianya, lalu sistem, yang kedua ada sistem regulasinya, dan yang ketiga adalah proses penyelenggaraan. Untuk SDM-nya sendiri itu ada 2 ya pengaruhnya. Yang pertama adalah tidak adanya keteladanan pemimpin. Yang kedua kurangnya akhlak dan moral. Lalu dari sistem regulasi sendiri dapat sistem yang masih mudah untuk dilakukan manipulasi ya, oleh oknum. Lalu ada belum optimalnya pengawasan di unit kerja, karena kan memang biasanya hal ini dilakukan oleh oknum ya, tidak semuanya terlibat dalam kasus pungli. Lalu ada proses penyelenggaraan, terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah budaya koruptif di unit kerja. Yang kedua kurangnya laporan dari masyarakat ya. Yang ketiga masyarakat yang cenderung apatis terhadap tindakan pungli. Yang keempat adanya pembiaran orang itu melakukan pungli. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan adanya kasus pungli. Di mana contohnya dalam video adalah ada di kantor pertanahan Kota Surabaya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan video kedua mengenai yang bertemakan best practice. Nama saya Habib Surahman, Kepala Subseksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk sehari-hari kegiatan saya di sini mulai dari bangun pagi, sholat, terus persiapan ke kantor, sarapan, dan masuk kantor sesuai jamnya jam 8. Saya udah berkeluarga, 1 orang istri dan 1 orang anak berumur 2 tahun. Untuk istri sementara ini tinggal di Manado. Saya asli Jogja, dan untuk penempatan pertama saya langsung ditempatkan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, TMT tugas tahun 2008. Untuk kegiatan hari ini kita akan menuju Tabukan Selatan menggunakan mobil laras kita bersama 2 rekan saya nanti untuk menjadi pembantu ukur, dan setelah itu perjalanan akan dilanjutkan dengan perahu yang menempuh sekitar waktu 10 menit dari pelabuhan. Untuk pengukuran hari ini rencananya kita akan menggunakan alat GPS geodetik, dan selanjutnya kita akan menuju ke lokasi pengukuran. Untuk di Kepulauan Sangihe sendiri, untuk pengukuran, kendala yang sering dihadapi adalah medan, karena di Kepulauan Sangihe sendiri adalah topografinya berbukit-bukit dan berjurang-jurang, jadi memerlukan sedikit perjuangan untuk mengukur, serta cuaca yang tidak menentu karena merupakan daerah kepulauan terluar dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu tadi video best practice, di mana pendapat teman-teman mengenai video tersebut.
Perkenalkan, nama saya Agis Ditarisia, PNS Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Berkaitan dengan video yang sudah di-play tadi, yang sudah diputar tadi, untuk materi agenda 3 ini sangat relevan dengan materi kewajiban seorang ASN dan juga sistem merit yang mana dapat kita lihat bahwa tadi seorang ASN dari ASN atau pegawai ATR BPN yang di dalam video tadi itu melaksanakan kewajibannya dengan penuh integritas. Mengapa saya menyebutnya dengan penuh integritas? Karena dijelaskan tadi medan yang dia tempuh untuk melakukan kegiatannya itu cukup sulit. Penempatan pertama kali dia sudah ditempatkan di Sulawesi, yang mana artinya dia bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat relevan dengan sistem merit ya, karena sistem merit itu kan adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan. Nah, dia ini bersedia untuk ditempatkan jauh dari keluarganya, namun tetap melaksanakan kegiatan pekerjaannya itu tetap dengan disiplin, tepat waktu, dan penuh rasa tanggung jawab. Baik, saya Vita Syabrina Mursyid, Jabatan Analis Keuangan di Kanwil BPM Provinsi Lampung. Menurut saya video tadi itu bisa menjadi contoh kita sebagai CPNS, di mana dia yang ada di video tadi itu mengimplementasikan setiap core value ASN berakhlak. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Indah Ibrahimi, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Menurut saya, pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Habib Surahman sebagai petugas sipil itu berperan penting pada keberhasilan terlaksananya program PTSL. Menurut saya, beliau sangat berjasa di belakang layar dan jarang terpublikasikan, yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengabdi kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Kadri, Jabatan Analis Hukum Pertanahan di Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah menonton video tentang Pak Habib Surahman, selain Pak Habib telah menerapkan nilai-nilai berakhlak dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang PNS dengan penuh tanggung jawab, Pak Habib juga telah menerapkan nilai Smart ASN dengan kemampuan digital skillnya, yaitu mengupload dan melaporkan kegiatannya di KKP ATR BPN.id. Jadi Pak Habib telah memanfaatkan digital skillnya dengan menggunakan internet dan perangkat teknologi informasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Dari saya hanya akan menambahkan sedikit ya, karena dari teman-teman sudah sangat baik dan hampir merangkum dari analisis ya. Dari saya, pertama, Pak Habib Surahman dia adalah seorang ASN mengabdi untuk negaranya, bangsanya ya. Dia menerapkan salah satu penerapan substansi berakhlak. Yang pertama itu dia menerapkan berorientasi pada akuntabel ya. Dia melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, hormat, disiplin, dan berintegritas. Saya Muhammad Irfan Abiansa sebagai ketua kelompok mewakili kelompok 4 ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah menyelenggarakan acara ini.
Jakarta.